Kota Makassar kembali menegaskan posisinya sebagai magnet investasi kawasan timur Indonesia. Setelah menutup tahun 2024 dengan realisasi investasi senilai Rp38,8 triliun, semester pertama 2025 sudah mencatat capaian mengesankan sebesar Rp33 triliun. Capaian tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Makassar terus bergerak sebagai epicentrum ekonomi, sekaligus menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di kota ini. Banyak warga yang belum memahami cara mengakses layanan keuangan formal secara benar, sehingga kerap terjerat masalah pinjaman tidak produktif hingga persoalan hukum. Karena itu, API mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Finexpo sebagai sarana bertanya dan menggali pengetahuan langsung dari para pelaku industri keuangan yang hadir. Mantan CEO PSM Makassar itu juga menekankan pentingnya dukungan pembiayaan yang sehat bagi pelaku UMKM. Menurutnya, pertumbuhan usaha kecil menengah adalah indikator utama daya tahan ekonomi daerah. Lebih jauh, API menilai Makassar memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Indonesia Timur. Kondisi geografis dan infrastruktur yang semakin berkembang membuat kota ini menjadi pusat perdagangan, investasi, dan jasa keuangan di kawasan. Program Koperasi Merah Putih di Sulawesi Selatan belum menunjukkan hasil signifikan. Dari ribuan unit yang sudah terbentuk, hanya puluhan yang benar-benar aktif bergerak. Data menunjukkan dari 3.059 koperasi merah putih di Sulsel, tercatat hanya 38 unit yang masih beroperasi dengan baik. Sisanya, sebagian besar belum berjalan sesuai harapan, meski telah tersebar di desa dan kelurahan. Fenomena ini menjadi perhatian Komisi 6 DPR RI saat melakukan kunjungan kerja reses masa sidang 1 tahun 2025-2026 di kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 03 Oktober. Ketua Tim Komisi 6 DPR RI, Muhammad Hussein Fadlullah, menegaskan perlunya supervisi secara berkelanjutan agar Koperasi Merah Putih dapat berkembang. Menurut Hussein, keberhasilan sebuah program tidak bisa ditempuh secara instan. Tahapan dan pengawasan yang konsisten harus dijalani agar kualitas Koperasi Merah Putih bisa meningkat seiring waktu. Dia menambahkan, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah provinsi maupun kabupaten kota diminta ikut terlibat untuk memastikan keberlangsungan Koperasi Merah Putih di lapangan. Supervisi yang dimaksud tidak sebatas pengawasan, tetapi juga mencakup pembinaan dan evaluasi kinerja. Upaya ini penting untuk memperkuat tata kelola koperasi serta kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, mengungkapkan persoalan utama Koperasi Merah Putih saat ini terletak pada akses permodalan. Padahal, pemerintah pusat sebenarnya telah menyiapkan dana besar untuk mendukung operasional. Dia menambahkan, penerapan Sistem Informasi Manajemen atau SIM-Kopdes menjadi salah satu langkah awal dalam mempermudah koperasi mengakses fasilitas pembiayaan. Dengan adanya sistem ini, koperasi yang telah memiliki akun bisa lebih mudah menjangkau sumber dana. Menteri Agama RI, Profesor Nasaruddin Umar, melakukan kick-off program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat dan wakaf di Kabupaten Maros, Sabtu, 4 Oktober. Menak menyampaikan rasa syukur dan bangga dapat hadir langsung di tanah kelahirannya, sekaligus menyaksikan geliat wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat. Menurutnya, Maros adalah daerah yang penuh karunia dengan potensi alam, budaya, dan religiusitas yang luar biasa. Menak menekankan, zakat dan wakaf merupakan pundi-pundi umat yang bisa dikelola secara amanah dan profesional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati Maros, HAS Haidir Syam, dalam laporannya menegaskan komitmen pemerintah daerah bersama masyarakat untuk menjadikan Maros sebagai kota wakaf. Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian Menteri Agama yang hadir langsung, sekaligus membawa pesan penting mengenai pemberdayaan umat berbasis wakaf. Bupati menambahkan, keterlibatan ASN Kemenak dalam wakaf uang menjadi langkah nyata yang diharapkan bisa berkembang luas di tengah masyarakat. Dirjen Bimas Islam, Profesor Kiai Haji Abdurrahman Masud, menyampaikan bahwa program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat dan wakaf menjadi prioritas nasional Kemenak dalam mendorong ekonomi umat. Menurutnya,
Keberhasilan program ini membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, lembaga zakat, perguruan tinggi, dan masyarakat. Membangun Kota Makassar bukan hanya soal menghadirkan infrastruktur dan kebijakan, tetapi juga membutuhkan kekuatan nilai religius dan harmoni sosial di Kota Makassar. Itulah yang ditekankan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bahwa sinergi ulama, umara, dan umat merupakan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berkarakter, dan memberi manfaat bagi kota ini. Pesan tersebut ia sampaikan saat tampil sebagai pembicara inti pada diskusi bulanan IMIM yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus lembaga dakwah IMIM serta penandatanganan MOU kerjasama di Gedung IMIM, Jalan Jenderal Sudirman, Sabtu, 4 Oktober. Menurutnya, ulama berperan sebagai penuntun moral dan penjaga nilai, umara atau pemerintah sebagai menjalankan kebijakan program, sementara umat menjadi pelaku dan penerima manfaat pembangunan. Acara ini turut dihadiri oleh Kadis Kominfo Kota Makassar Muhammad Rum, Kadis Pendidikan Kota Makassar Aci Soleman, dan Kabak Kesra. Pada kesempatan ini, pria yang akrab disapa Api itu menegaskan pentingnya hubungan yang erat antara ulama dan umara. Menurut Api, kekuatan kolaborasi harus berjalan seimbang agar pesan dakwah dan kebijakan pembangunan dapat sampai secara maksimal kepada masyarakat. Api mengibaratkan, umara adalah lautan dan ulama adalah sungai, sementara umat menjadi muara yang memberi kehidupan subur bagi masyarakat. Pada kesempatan ini, Wali Kota juga menekankan transformasi digital yang kini merambah dunia dakwah. Ia berharap, Mubalik harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar pesan-pesan agama dapat menjangkau generasi baru secara efektif. Ia mendorong IMIM agar memberi rambu-rambu dan evaluasi, sehingga Mubalik tetap berada di jalur dakwah yang benar serta mampu menjaga marwah ulama di ruang publik, khususnya media sosial. Ia juga mengingatkan agar masjid tidak sekadar menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pemberdayaan umat. Selanjutnya, di bidang pendidikan, Munafri menilai pentingnya memperkuat porsi pelajaran agama dan pendidikan karakter di sekolah dasar. Munafri menekankan, percuma anak-anak cerdas secara akademik jika tidak memiliki akhlak yang baik. Karena itu, Pemkot Makassar akan melibatkan ahli pendidikan, ulama, hingga tokoh masyarakat dalam penyusunan kurikulum yang menguatkan nilai agama dan budaya lokal. Api kembali menegaskan pentingnya memasukkan pendidikan karakter, etika, dan nilai-nilai agama sejak jenjang sekolah dasar. Hal ini dinilainya sebagai fondasi utama bagi anak-anak agar tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Di mana harus melibatkan pendidikan karakter, pendidikan agama, dan pendidikan etika dalam kurikulum dasar. Ia menyampaikan persoalan sosial masyarakat dan peran pemerintah dalam mencari solusi. Munafri berharap forum-forum seperti ini dapat melahirkan poin-poin penting sebagai masukan untuk kebijakan Pemkot Makassar ke depan.